Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai persepsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ginanjar selaku moderator, dan ada teman saya Desi Ratnasari, ada Galih Wijaya, Heni Nur Aisyah, Hilda Tresna Novianti, Rafli Setia Budi, Raja Aulia Dermawan, Siti Sapa Aulia, Sri Handayani, dan Tria Ayuni. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke materi yang pertama tentang pengertian persepsi yang akan dijelaskan langsung oleh teman saya. Pengertian persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan. Karena perilaku setiap orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan realitas itu sendiri. Maka dari itu, persepsi sangat penting dipelajari dalam perilaku organisasi. Menurut Robbins, persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Kita lanjut. Kenapa persepsi itu penting? Jelas itu penting karena persepsi di sini kita membayangkan ketika berpikir lalu berpikir terlebih dahulu lalu bertindak. Dengan bertindak tanpa adanya berpikir, itu konsekuensinya berbeda. Lebih bahaya atau konsekuensinya lebih tinggi ialah yang tidak berpikir terlebih dahulu. Maka dari itu persepsi di sini ialah sebagai bahan pertimbangan untuk suatu keputusan. Apakah sudah benar atau belum? Dan kita melihat untuk kedepannya juga. Dan persepsi juga bisa dibilang penafsiran manusia terhadap suatu objek atau rangsangan gambar berupa atau bisa dibilang pemahaman agar mendapatkan beberapa pilihan yang akan diterapkan juga direalisasikan. Dan persepsi juga sangat penting bagi individu untuk membuat suatu keputusan, karena persepsi di situ menjadi suatu landasan untuk membuat suatu teori, identifikasi, analisa, serta menyimpulkan suatu objek. Baik, selanjutnya mengenai etika dalam pengambilan keputusan. Menurut Mathis dan Jackson, etika memiliki dimensi-dimensi. Antara lain, yang pertama, konsekuensi luas. Keputusan etika membawa konsekuensi yang luas. Misalnya, karena menyangkut masalah etika bisnis tentang pencemaran lingkungan, maka diputuskan penutupan perusahaan dan dipindah ke tempat lain yang jauh dari karyawan. Yang kedua, alternatif ganda. Beragam alternatif sering terjadi pada situasi pengambilan keputusan dengan jalur di luar aturan. Sebagai contoh, memutuskan seberapa jauh keluasan dalam melayani karyawan tertentu dalam hal persoalan keluarga, sementara terhadap karyawan yang lain menggunakan aturan yang ada. Yang ketiga, aturan berbeda. Keputusan-keputusan dengan dimensi-dimensi etika bisa menghasilkan akibat yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Yang keempat, ketidakpastian konsekuensi. Konsekuensi keputusan-keputusan bernuansa etika sering tidak diketahui secara tepat. Yang kelima, efek personal. Keputusan-keputusan etika sering mempengaruhi kehidupan karyawan dan keluarganya. Misalnya, pemecatan terhadap karyawan di samping membuat sedih si karyawan juga akan membuat sedih 13 keluarganya. Misal lainnya, kalau para pelanggar asing tidak menginginkan dilayani oleh sales wanita, maka akan berpengaruh negatif pada masa depan karir sales tersebut. Sekian, terima kasih. Saya Triayuni akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, antara lain faktor fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, dan mood atau suasana hati. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi merupakan karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlibat di dalamnya. Poin faktor eksternal adalah ukuran dan penampilan dari objek atau stimulus. Yang kedua adalah warna dari objek-objek. Poin ketiga adalah keunikan dan kekontrasan stimulus. Dan poin keempat, intensitas dan kekuatan dari stimulus. Poin terakhir dari faktor eksternal adalah motion atau gerak. Saya Sri Handayani akan menjelaskan tentang hubungan antara persepsi dengan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas suatu masalah yang sedang berkembang, yaitu perbedaan antara situasi sekarang dengan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan tindakan alternatif yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Terkadang masalah yang kita alami dapat menjadi suatu keuntungan bagi orang lain. Jadi, kesadaran bahwa ada masalah dan bahwa keputusan mungkin atau mungkin tidak diperlukan adalah masalah perseptual. Saya Desi Ratnasari akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan secara rasional merupakan sebuah keputusan yang diambil dengan menggunakan pendekatan rasional atau melakukan rasionalisasi dengan menggunakan logika atau pemikiran yang terpola. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan organisasi. Yang kedua, kejelasan problem. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan kreatif dan inovatif. Yang keempat, pilihan alternatif digunakan dengan menggunakan kriteria dan pembobotan. Dan yang kelima, memilih alternatif dengan nilai tertinggi untuk pencapaian tujuan. Gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, langsung atau direktif, adalah tipikal pengambilan keputusan yang cepat, di mana orang yang memiliki karakter ini tidak ingin membuang waktu berlama-lama dalam melakukan analisis pilihan yang ada dan segera mengambil tindakan yang runtut. Yang kedua, analitis. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa dan merasa tidak nyaman apabila harus mengambil keputusan segera. Yang ketiga, konseptual. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang terbuka dengan cara-cara baru dan berani menghadapi resiko, memiliki visi untuk mengambil keputusan jangka panjang tetapi kurang cepat dalam menentukan rencana tindakan jangka pendek yang harus segera diterapkan. Dan yang terakhir ada perilaku atau behavior. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang memperdulikan dampaknya terhadap orang lain. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2 tentang persepsi dan pengambilan keputusan individual, yaitu persepsi adalah gambaran yang ada pada individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan yang diterima oleh indera sehingga dapat memberikan makna kepada lingkungan. Pengambilan keputusan merupakan hasil proses dengan beberapa pertimbangan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Hubungan keduanya adalah dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dengan menegaskan persepsi yang timbul dari dalam diri dan mengimplementasikannya untuk mengambil keputusan yang menjadi alternatif pada sebuah permasalahan yang terjadi. Ya, mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin.